Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku mau membahas mengenai 10 soal TWK CPNS yang penalaran. Dan ini berdasarkan field report atau FR para peserta CPNS. Salah satunya juga aku ya, karena aku juga ikut CPNS kemarin guys, dan alhamdulillah lolos. Oke? Nah, sebelum aku lanjut ke videonya, aku ingetin teman-teman untuk jangan lupa subscribe, like, dan juga komen serta share ya ke teman-teman kamu pejuang CPNS. Yuk langsung aja kita bahas. Jadi untuk kisi-kisi TWK itu intinya teman-teman passing grade-nya itu cuma 65 ya. Tapi ini tuh nggak hanya cuma sih karena teman-teman tuh minimal harus 13 benar ya dari 30 soal. Dan setiap soal TWK itu kalau misalnya benar tuh plus 5 dan salah itu nol. Jadi ya berarti kan benar gitu ya. Jadi harus benar 13 kali 5 adalah 65. Itu minimal ya. Tapi usahain dapat nilai yang setinggi-tingginya. Nah, untuk persebaran soalnya itu adalah nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan juga bahasa negara. Ini tips-tipsnya ya teman-teman ya, biar nanti bisa menguasai soal-soal TWK. Mulai dari pahami perbedaan CTA, bela negara, patriotisme, sejarah perjuangan juga baca-baca aja, karena berdasarkan pengalaman aku kemarin tuh masih ada soal-soal hafalan ya, walau memang cuma sedikit, ya mungkin 3 sampai 4 soal aja. Terus pahami nilai dan makna integritas, jenis dan cara menghindari korupsi, unsur bela negara, 4 pilar negara, dan yang bahasa Indonesia ya, EYD 5 itu perlu di-download untuk dipelajari, oke? Nah, anyway, aku tuh lagi buka kelas CPNS part yang kedua ya. Udah ada 100 plus orang guys yang daftar. Yuk langsung aja teman-teman yang belum daftar daftar ya. Harganya cuma 60.000 tapi nanti bakal dapat promo 4.000 ya kalau pakai kode promonya. Dan nanti daftar aja di link yaitu s.id/daftar CPNS BL ya. Oke, nanti tinggal daftar aja. Ditunggu guys. See you ya. Aku bakal ngajar Tiu di sana. Oke, langsung aja kita ke soal-soalnya ya. Kita masuk ke soal yang pertama. Oh ya, teman-teman bisa kerjain dulu dengan pause video ini. Nanti bisa dengerin pembahasannya. Oke? Untuk soal TWK ini, pastikan teman-teman tuh baca dulu soalnya. Jadi kita baca dari sini ya. Berdasarkan narasi, upaya yang paling tepat untuk mewujudkan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Oke, dapat ya poin pertanyaannya. Jadi apa sih upaya yang paling tepat dalam mewujudkan kesatuan? Intinya gitu. Nah, sekarang kita baca aja sih kalimat awalnya ini, tapi skimming aja alias baca cepat. Yang penting tahu intinya apa. Oke, unsur kesatuan Bhinneka Tunggal Ika merujuk pada cita-cita kehidupan. Disebut cita-cita karena pada dasarnya manusia berbeda-beda, terpecah ke dalam individu-individu, komunitas, suku, dengan kehendak masing-masing. Namun karena kehendak itu tak dapat diwujudkan tanpa individu atau komunitas lain, maka kerjasama dalam bingkai kesatuan dan persatuan dibutuhkan. Kesatuan dan persatuan mesti dibangun untuk merealisasikan tujuan. Oke, intinya itu ya teman-teman ya. Jadi intinya walaupun Bhinneka Tunggal Ika tuh ya berbeda-beda secara suku, agama gitu ya. Tapi kita harus punya rasa kesatuan persatuan. Oke. Nah, pertanyaannya kan upaya yang paling tepat untuk menjaga kesatuan ya. Kita lihat dulu opsinya nih. Yang A, meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila ini kan dasar negara ya teman-teman ya. Dan nilai-nilainya itu kan dari 5 Pancasila gitu ya, 5 silanya itu kan ada nilai-nilainya. Berarti ini kemungkinan benar dong. Karena kita memang harus tahu nih, apa aja sih nilai-nilai dari si Pancasila biar kita bisa mewujudkan kesatuan tersebut. Oke, kita checklist dulu. Yang B, membangun infrastruktur yang merata. Nah, ini gak menjamin ya teman-teman ya. Misalnya ada bangunan yang merata, tapi kalau misalnya rasa kesatuannya tidak ada ya sama aja ya, nggak akan ya bisa tercipta. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat juga ini kurang nyambung ya, karena di sini lagi bahas apa? Lagi bahas kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Memperkuat pertahanan dan keamanan negara juga kurang tepat ya, karena di sini nggak ada konflik internal ataupun eksternal gitu ya, jadi nggak disinggung-singgung tentang keamanan dan pertahanan. Meningkatkan kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, di sini kan lebih fokusnya ke yang kesatuan bangsa ya, jadi ini lebih ke eksternal juga, jadi nggak mungkin.
Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A ya, meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi walaupun soalnya hot, tapi teman-teman kalau baca pertanyaannya dan paham si makna kalimat serta opsinya, pasti nanti dapat jawabannya. Oke, nah selanjutnya berhubung tadi menyenggol tentang Pancasila dan nilai-nilainya ini teman-teman ya. Ini adalah 45 butir pengamalan Pancasila. Silakan untuk dipahami dan dihafalkan ya. Karena kemarin aku tuh keluar ada mungkin 3 soal lah tentang sila ini. Oke ya, kita lanjut dulu aja. Di sini, nomor 2, pertanyaannya tuh berarti dari awal ya. Menurut sila pertama, dalam kehidupan kita sehari-hari haruslah memperhatikan dan melaksanakan ajaran agama yang kita yakini. Beberapa pernyataan berikut adalah kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yang perlu terus dibina dan dikembangkan kecuali. Oke, berarti ada kata kecuali. Kalau kecuali itu berarti cari yang bukan ya. Yang bukan merujuk pada sila pertama. Oke, yang A. Membina kerjasama antar sesama pemeluk agama. Nah, ini tepat ya teman-teman ya, karena memang harus ada kerjasama nih antar sama pemeluk agama. Lalu mengembangkan sikap saling menghormati dalam pergaulan. Nah, ini juga benar ya. Harus saling menghormati, nggak boleh saling mencemooh atau saling merasa paling benar gitu. Meningkatkan kesadaran bahwa kita semua makhluk ciptaannya. Betul ya. Jadi memang ya walaupun agama yang berbeda-beda, tapi kan eh, punya keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Terus menciptakan suasana penuh kerukunan dimanapun kita berada. Betul ya. Memang harus rukun dimanapun berada, apapun agamanya. Nah, berarti udah pasti yang E nih. Meneruskan kebiasaan merayakan hari besar agama bersama-sama. Nah, yang bersama-sama ini sih yang kurang tepat ya. Karena kan kebiasaan merayakan hari-hari besar agama ya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing ya. Jadi nggak bisa kita memaksakan kehendak walaupun berbeda agama tapi rayain bareng-bareng. Nah, itu tidak menghormati. Ya, berarti jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Hal-hal yang mempengaruhi integrasi sosial. Integrasi sama integritas ya, agak mirip ya. Kalau integrasi di sini adalah maksudnya adalah persatuan teman-teman. Jadi yang mempengaruhi persatuan itu yang mana? Oke, kita baca opsinya. Yang nomor 1 ya, anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan satu sama lain. Nah ini ya, ini bakal mendukung terciptanya integrasi sosial. Berarti ini benar. Adanya konsensus terhadap norma-norma. Konsensus di sini adalah kesepakatan ya, berarti benar ya. Kalau norma-normanya udah dihormati, sudah disepakati, berarti nanti bakal tercipta integrasi. Norma-norma cukup konsisten. Nah, iya harus konsisten ya. Jangan malah bertentangan. Nah, ini kalau bertentangan ini salah. Anggota kelompok tidak sepaham juga ini salah ya. Berarti jawabannya 1, 2, dan 3 ya. Gampang ya, masih easy ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan. Yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui, nah, di sini kita lihat aja poin bela negaranya itu siapa aja gitu ya. Di sini kan ada nelayan, petani, para medis, tim SAR, PMI. Nah, berarti kan ini tuh mewakili siapa? Golongan profesi ya. Berarti ya udah kita cari aja pengabdian atas dasar profesi. Jadi nggak ribet ya, asal tahu kata kuncinya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Yang ditanya adalah pikiran utama kalimat terakhir. Nah, untuk soal Indonesia itu ada juga ya teman-teman ya di TWK. Pokok pikiran intinya adalah intinya teman-teman. Kita lihat nih kalimat terakhir yang mana. Mulai dari yang ini ya, sampai sini. Bukan mustahil hasil pembangunan yang telah dicapai pada saat ini masih dapat ditingkatkan lagi. Oke, berarti intinya adalah hasil pembangunan yang dapat ditingkatkan. Jawabannya yang D. Ke soal nomor 6. Manakah kalimat baku yang benar? Oke, kita lihat ya. Kalau dari A sampai ini kan mirip-mirip ya. Cuma yang membedakan apa di sini ya? Kata mengterapkan, menerapkan, 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 atau mengterapkan. Sebenarnya tanpa pikir panjang kita langsung bisa jawab yang C. Kenapa? Karena ini sesuai dengan konsep kata SP ya. Jadi di sini tuh kata dasarnya itu terapkan. Nah, di sini ada imbuhan me gitu ya. Di sini kalau misalnya ada huruf yang diawali dengan K, T, S, P, ini kan ada ya, YT ya.
Dan setelahnya adalah huruf vokal. Nah, itu harus luluh atau lebur gitu ya. Berarti di sini bukan menerapkan, mengterapkan, bukan, tapi jadinya adalah menerapkan. Kak, gimana kalau misalnya setelah huruf KTSP itu hurufnya konsonan? Nah, misalnya kayak transisi gitu ya, transisi. Itu kan ada huruf T-nya bener ya, bagian dari KTSP, tapi setelahnya itu R gitu, itu kan konsonan, berarti dia tidak luluh ya. Jadi tetap eh, misalnya mentransisikan gitu ya. Jadi bukan mentansisikan. Jadi nggak luluh, oke? Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 7. Nah, ini lagi hangat-hangatnya banget ya. Kemarin ya, habis pemilu ya. Hubungan kerja antara KPU dan Panwaslu. Nah, apa tuh? Udah jelas ya teman-teman ya, bahwa KPU itu adalah penyelenggaranya. KPU penyelenggaranya. Penyelenggara. Nah, kalau Panwaslu ya berarti pengawasnya gitu kan. Nah, berarti mana nih yang paling tepat? Yang E ya. KPU adalah penyelenggara, Panwaslu adalah pengawas pemilu. Jadi yang E. Nanti bisa didasarkan juga dengan undang-undangnya, bisa dibaca-baca juga. Oke, nomor 8. Yang merupakan pengamalan sila kelima Pancasila adalah, nah teman-teman bisa balik ke slide yang sebelumnya ya, yang ini nih. Kita baca dulu deh. Sila kelima itu meliputi apa aja? Perbuatan luhur, adil terhadap sesama, keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati orang lain, memberi pertolongan, tidak mendapatkan pemerasan, tidak boros, tidak merugikan kepentingan umum, bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, dan kemajuan merata. Oke, kita balik lagi ke soal nomor 8. Kita baca yang nomor 1, mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. Ini berarti sila ke 3, bukan 5 ya. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera. Nah, pokoknya kalau yang berhubungan sama kemanusiaan, ini sila ke 2. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Nah, ini sila ke 3 juga. Memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, ini baru sila ke 5. Tadi ada ya di poinnya ya. Berarti udah jawabannya hanya 4. Oke? Nomor 9. Salah satu nilai Pancasila adalah bahwa bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dengan itu, bangsa Indonesia mengembangkan kerjasama dengan negara lain. Dalam bidang investasi, pemerintah Indonesia memperbolehkan investor asing untuk ikut serta menanamkan modalnya. Oke, berarti di sini sikap kita sebagai masyarakat adalah, oke, kita baca dulu. Yang A, tidak membedakan sikap terhadap investor asing maupun lokal. Nah, ini benar ya teman-teman ya, karena kan tidak boleh ada diskriminasi. Kita checklist dulu. Menjadi wirausaha agar dapat mengembangkan investasi di Indonesia. Nah, ini kurang nyambung solusinya. Kenapa? Karena di sini lagi bahas investor asing ya. Mengusulkan kebijakan kepada pemerintah mengenai investor asing. Ini pasti sudah dipikirkan oleh pemerintah ya, jadi bukan wewenang sebagai masyarakat sih. Karena kalau misalnya mau mengusulkan juga harus lewat DPR gitu ya. Memperluas pergaulan agar dapat menarik investor asing. Kurang tepat juga ya teman-teman ya. Karena peran sebagai masyarakat itu kurang tepat kalau yang opsi D. Melindungi investor asing karena mereka berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja. Nah, ini peran pemerintah ya, bukan masyarakat. Berarti di sini jawabannya adalah yang A ya, tidak membedakan sikap terhadap investor asing maupun lokal. Jadi kayak bisa menempatkan gitu ya. Oke, nomor 10 nih, nomor terakhir. Pertanyaannya, upaya yang paling tepat dapat dilakukan oleh warga negara untuk menghentikan praktek kejahatan luar biasa, KLB ya. Oke, kita baca dulu kalimat awalnya. KPK merupakan lembaga negara yang berperan besar dalam menjamin akuntabilitas penggunaan uang negara dan penyelenggaraan pemerintah. KPK dibentuk untuk menyelidiki kasus kejahatan luar biasa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adanya berbagai kasus korupsi mencuat di permukaan publik, KPK berhasil mengungkap dan menangkap pelaku KKN. Oke, berarti ini intinya peran KPK gitu ya. Nah, sebagai warga negara, kita sikapnya harus gimana nih? Oke, yang A. Mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan paling kecil. Nah, ini paling logis ya. Paling logis nih, karena di sini lingkungan paling kecil itu adalah keluarga. Kita checklist dulu. Menjatuhkan sanksi berat terhadap terdakwa kasus korupsi. Enggak ya guys ya, ini bukan peran kita ya. Ini peran pengadilan. Menegakkan hukum atas tindakan kasus kejahatan korupsi secara adil.
Ini peran kepolisian ya. Menggalakkan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya. Tidak juga ya, ini bukan ini bukan peran warga negara. Membuat peraturan perundang-undangan. Nah, bukan juga ya, ini bukan peran warga negara. Udah deh guys, jadi jawabannya yang A. Nah, gampang ya teman-teman ya. Jadi 10 soal tadi kita sudah babat habis. Untuk banyak soal lainnya, teman-teman bisa ikut kelas SKD CPNS aku yang part kedua. Nanti langsung aja daftar di s.id/daftar CPNS BL. Aku bakal simpen linknya di deskripsi. Oke? Nah, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja daftar ya teman-teman ya, mumpung lagi promo. Nah, gitu aja guys dari aku. See you again. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Dan kalau misalnya kamu ada soal-soal lain yang pengen dibahas, langsung aja DM ke Instagram atau TikTok aku ya, biar nanti aku bahas di YouTube. Oke, thank you for watching and bye.